Suara Kreativitas, sahabat kreatif. Hai, sekarang balik lagi dengerin lagi suaranya Resti Chandra. Setelah tadi hampir 1 jam kamu dikawal badan kakak Ragil Hari, udah kasih informasi tentang 20 lagu di International Top 20, ya kan? Nah, aku udah expose berkali-kali, dari tadi udah sounding berkali-kali kalau hari ini spesial banget jam 4 sore. Kita bakal ngobrol nih sampai kreatif ya. Udah hadir langsung bahkan di studio Pro 2 FM hari ini. Aku udah kedatangan tamu spesial aku yang cantik, yang soleha. Wah, Masya Allah ya. Kita bakal ngobrol bentar lagi di Numpang Weekend ya. Spesial banget hari ini. Akan disiarkan secara langsung dari Pro 2 FM Network, Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang pastinya, dan juga Sungai Liat. Nah, bentar lagi kembali lagi buat kamu sahabat kreatif untuk Numpang Belajar Sumba. Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Numpang Nampang, edisi spesial Numpang Nampang. disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Numpang Nampang. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Hai, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Selamat sore sahabat kreatif. Apa kabar? Weekend sore itu enaknya ngapain ya? Kalau seandainya kamu cuma leleh-leleh aja di rumah ya, karena kan memang weekend ya, hari Sabtu sore ini sahabat kreatif, kayaknya mending kamu dengerin Pro 2 FM aja, atau langsung aja lihat di YouTube channel RRI Palembang yang live streaming kita, karena sore ini Resti Chandra hadir mengawal kamu di Pro 2 FM ya. Langsung aja di Numpang edisi spesial banget ya. Numpang Weekend ini adalah edisi spesial yang disiarkan langsung ya dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba. Yang pasti aku pengen nyapain dulu nih sampai kreatif, selamat sore buat kamu yang lagi dengerin yang ada di Belajar Sumba ya, yang ada di Bengkulu, Lampung, di Jambi juga, di Palembang, dan juga di Sungai Liat. Hari ini kita bakal ngobrol. Kalau di luar sana tuh panas banget, terus tiba-tiba langsung diademin aja ya dari Pro 2 FM Palembang nih untuk sore hari ini. Karena kita bakal ngobrol bareng seorang daiyah Sumatera Selatan, dan dia juga adalah winner untuk Putri Hijab Sumatera Selatan 2019. Kemudian juga runner up 1 ya, Putri Hijab Sumatera 2019. Kita sapa yuk, ada Kakak Putri Patricia Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kan aku jadi adem sendiri dengernya ya sahabat kreatif. Adem banget ya ngobrol sama Kak Putri ini. Baru aja sapa langsung aja kayak ngadem gitu loh sahabat kreatif ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya baik ya, alhamdulillah. Nah itu baru sedikit aja, kita baru dengerin suaranya aja ya sahabat kreatif. Tapi nanti lebih jauh, lebih lanjut kita bakal ngobrol. Nanti Kak Putri ya siap-siap juga untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Sambil juga Resti bakal tungguin sahabat kreatif yang nanti pengen banget nih ceritanya buat tanya-tanya, buat ngobrol sama Kak Putri. Boleh banget silakan WhatsApp di 0857 2 5 kali 916, atau bisa juga kamu tanya ya di live streaming kita di YouTube channel RRI Palembang, di live chatnya di situ tuh boleh tanya, tapi jangan lupa subscribe-nya dong sahabat kreatif. Alright, yang pasti aku bakal balik lagi buat kamu bareng Kak Putri juga di studio Pro 2 FM ya. Setelah yang satu ini dulu dong, jadi kamu jangan kemana-mana, terus aja di program spesial kita Numpang Weekend ya, edisi siaran langsung dari Pro 2 FM. Hari main game terus, belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo,
RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Numpang Nampang. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Numpang edisi spesial buat hari ini karena disiarkan ya berjaringan dari Pro FM Network Belajar Sumba. Jadi pengen banget aku sapain buat kamu yang ada di Bengkulu, hai. Juga buat yang ada di Lampung, yang ada di Jambi, yang ada di Palembang dan juga ada di Sungai Liat. Nah, jadi sore ini ceritanya ya di Pro FM tuh lagi pada adem banget. Kenapa ya? Cuaca di luar tuh boleh panas ya sahabat kreatif, tapi di studionya adem. Bukan karena pakai AC ya, bukan. Tapi karena tamu spesial yang udah hadir di sini. Ada Kakak Putri Patricia Rizky yang merupakan DIY Sumatera Selatan. Kemudian juga adalah winner Putri Hijab Sumatera Selatan 2019. Serta runner up 1 Putri Hijab Sumatera 2019. Kak Putri. Halo semuanya. Aduh, kok adem banget. Dia cuma baru bilang halo aja kok udah adem sama. Gak tahu deh. Oke deh. Kak Putri sehat ya kabarnya ya? Iya, alhamdulillah bihair. Alhamdulillah. Jadi ketika ditanya-tanya tadi ternyata Kak Putri ini sempat dari pondok dulu katanya sebelumnya. Terus mungkin, pondok? Ada apa sih? Emang ada kegiatan apa di pondok? Nah itu dia ya. Kita bakal kepo juga deh cari tahu nih kegiatan sehari-harinya Kak Putri ini seperti apa sih. Karena kalau dibilang Kak Putri ini kan generasi muda yang berprestasi banget ya sahabat kreatif. Kita kepo dulu yuk. Kak Putri tadi ngomong dari pondok mana nih ngomong-ngomong? Ya tadi aku dari pondok pesantren Kafa Al-Munzirin yang letaknya di Lebak Murni Sako. Nah, kalau ditanya ngapain, coba tahu nggak sahabat kreatif ngapain Kak Putri di pondok? Ya jadi aku di pondok itu ngajar untuk anak-anak, ngajar seputar tahsin, tajwid sama juga bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa banget ya tuh, usia masih muda belia dengan segudang prestasi. Ternyata Kak Putri tetap ya berbagi ilmu gitu kan ya kalau dibilang ya dengan adik-adik ya manggilnya ya berarti di sana ya. Adik-adik atau santri-santri. Santri-santri, Iya. Waduh keren. Tapi udah lama nih ngomong-ngomong Kak Putri bergabung di pondok tersebut. Kalau pondok sih kalau untuk di pondok pesantren Kafa Al-Munzirin itu mungkin baru beberapa minggu. Karena sebelumnya saya juga ngajar di Ma'had Tahfizul Quran Darussalam di Bukit Lama, Lorong Gardu, dan juga sebelumnya juga pernah di pondok pesantren di Badur Rahman. Masya Allah, Ya. Kak Putri masih muda udah terpanggil banget ya sahabat kreatif ya untuk ya kalau dibilang ini berbagi ilmunya, mengajar, tapi ini juga lebih khusus ke dibilang tadi yang pengen mendalami mungkin tentang tahfiz ya Kak ya, Iya, kemudian juga banyak ilmu hal agama. deh ilmu agama deh bareng Kak Putri ini luar biasa banget. Tapi apa sih yang membuat Kak Putri dalam usia yang masih belia kemudian segudang prestasi justru pengen banget nih untuk berbuat hal positif, berbagi hal-hal yang berbau ibadah nih kepada santriwan santriwatinya nih, kenapa nih Kak? Ya karena saya termotivasi dari diri saya sendiri ya, karena apa kata di dalam hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat sekali bagi banyaknya manusia. Jadi karena dari motivasi saya sendiri untuk bermanfaat bagi orang lain, maka dari itu saya membangkitkan diri saya untuk berbagi ilmu dan mencari ilmu untuk orang lain, dan bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi untuk banyak-banyak orang gitu. Oh iya, I see. Jadi masih muda juga pengen melakukan hal-hal positif yang baik Iya, gitu ya sampai gitu. kreatif ya. Iya. Justru dari muda nih keren banget ya. Jadi kayak bisa memberikan inspirasi ke kita semua juga ya. Tapi jangan salah loh, daiyah juga nih. Artinya jago tausiah ternyata ya. Sejak kapan sih Kak mendalami ilmu agama banget nih? Kalau mendalami sekali itu karena dari
SMP saya kan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Palembang tuh di Pahlawan ya, dekat sini nih Oh iya, lokasinya. dekat-dekat. Iya. Aha. Jadi di sana itu saya ikut ekstrakurikuler yang namanya Daiyah. Jadi di situ Oke. saya belajar tentang oh begini caranya ceramah, dan saya tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbaur public speaking, ngomong di depan orang banyak gitu. Oh, Jadi oke. ya karena kesukaan saya gitu, jadi saya asah dengan ikutnya tausiah dari MTS sampai ke SMA dan akhirnya ikut di Putri Hijab Sumatera Selatan ini. Nah itu dia yang mau langsung aku sentil tadi, ternyata punya kemampuan public speaking yang bagus sebenarnya, dan memang doyan ngomong ya Kak ya rupanya. Oleh karena itu Sobat Kreatif, Kak Putri ikutan Putri Hijab Sumatera Selatan di tahun 2019 dan menjadi winner ya kalau aku Iya, bilangnya, dinobatkan winner. sebagai Putri Hijab Sumsel 2019. Oh jadi itu justru terpanggil karena tadi dibilang suka public speaking, kemudian suka mendalami agama ya Kak, akhirnya langsung Iya. ikutan aja ajang Putri Hijab ya. Iya sebenarnya itu aku ikut itu juga coba-coba banget, dan itu aku adalah peserta paling muda di Putri Hijab Sumatera Selatan kemarin itu. Dan itu pertama keren. kalinya aku ikut pigeon. Ya untuk itu pertama kalinya ikut pigeon, dan semuanya itu kaget karena di situ posisinya aku tuh belum bisa make up, belum tahu caranya pakai gaun, belum tahu caranya jalannya model itu gimana ya. Di situ posisinya kaget banget, dan tiba-tiba akhirnya itu menjadi the winner. Iya. Wah itu sebuah kegagetan, dan emang masya Allah takjub sekali dari Allah itu. Wow, luar biasa. Iya. Kalau di luar sana mungkin orang tuh berkali-kali ikutan pageant, berkali-kali ikutan lomba dan lain sebagainya, tapi harus gagal dulu. Tapi ini beda sama Kak Putri nih Sobat Kreatif. Langsung aja maju sebagai pemenang ya, sebagai Iya. putri nih, luar biasa banget. Padahal usia paling muda dibilang tadi loh. Tapi nggak ngerasa canggung, apalagi ini kan ajang pertama yang diikuti. Ada nggak sih kekhawatiran, ketakutan atau kurang pede sesekali yang mungkin muncul dari Kak Putri? Nggak sama sekali. Enggak. Iya karena di diri saya karena termotivasi bisa ngomong dan pengen ngasah dari saya ikut public speaking, ikut ceramah, dari situ ya saya percaya diri bahwa kemenangan itu memang ada dan kekalahan itu memang ada. Dari situ saya termotivasi dan saya tetap maju terus dan terus. Dan akhirnya saya menjadi the winner Putri Hijab Sumatera Selatan. Wow, keren, yeay, termotivasi, terus maju, pantang mundur pokoknya kayak, walaupun mungkin melihat ini pesaingnya mungkin banyak ya kalau kita lihat kan, Iya, yang banyak mengikuti sekali. kompetisi Putri Hijab itu banyak yang juga kita yakini pasti punya talenta, yang cantik, yang pintar segala macam, tapi memang Kak Putri yang terpilih di situ luar biasa banget ya, dan nggak pernah ngerasa nggak pede, itu yang paling penting. Kayaknya itu jadi kuncinya banget ya Kak Putri sebenarnya ya. Iya dong. Dan akhirnya juga karena keberhasilan Kak Putri sebagai Putri Hijab Sumsel gitu ya, langsung aja kemudian kok step selanjutnya tiba-tiba jadi waduh runner up 1 Putri Hijab Sumatera nih Kak, gimana nih ceritanya nih? Ya sebenarnya dari situ posisi aku menang itu jadi the winner Putri Hijab Sumatera Selatan itu masih kelas 2 SMA. Dan itu posisinya lagi libur karena kakak-kakak kelas 3 itu lagi ujian Oke. nasional. Nah, di situ posisinya aku memanfaatkan waktu sekali untuk ikut ajang Putri Hijab. Dari situ karena menang jadi the winner, jadi ikutlah ke ajang regional. Nah, pada saat tahun kami itu ajang nasionalnya di regional, dijadikan regional karena foundernya memang membataskan menjadi tingkat Sumatera, belum ada tingkat Indonesia. Dan untuk tingkat Indonesia itu baru tahun ini dan tahun 2020 ini dan tahun selanjutnya akan berjalan menjadi Indonesia, nggak ada lagi Sumatera jadi. Nah, di saat oke. itu yang support aku tuh banyak banget dari keluarga, teman, dan banyak banget sampai aku juga audiensi sama Ibu Fitri. Oh, wali kota kita ya. Iya, wakil wali kota Palembang. Oke. Jadi di situ banyak sekali yang support aku dan aku sangat termotivasi. Gimana ini? Aku harus menang atau kalah? Jadi dari situ aku memang harus maju. Kemenangan emang ada, kekalahan emang ada. Ya tetap maju karena di situ posisinya aku percaya diri Iya, dan benar, menjadi benar, benar. peserta paling termuda lagi di tingkat regional. Oh, Iya, gitu. menjadi peserta termuda. Posisinya masih SMA kelas 2. Bener nih, karena masih SMA kelas 2 dan memanfaatkan libur gitu kan kalau dibilang. Iya. Tapi ini bukan iseng-iseng ya Kak, emang niat banget ya ikut ya. Tidak, kalau misalnya di tingkat regional itu emang niat
Emang niat. Iya. Tapi berarti kalau ketika Sumsel tadi iseng-iseng juga. Iseng-iseng. Oke. Ini namanya iseng-iseng berhadiah dong ya. Iseng-iseng ikutan ternyata berhasil juga. Oke deh, luar biasa nih Sobat Kreatif. Jadi mungkin kalau kita dengar cerita-ceritanya ini dari Kak Putri, memang sejak kecil sudah percaya diri gitu kan, ini membekali ilmu, kemudian juga punya banyak bekal tentang public speakingnya terus diasah gitu loh ya. Talentanya juga terus diasah. Makanya ikutan ajang-ajang seperti ini kayaknya nggak kagok lagi ya, walaupun perdana nih, pertama kali banget ya Sobat Kreatif. Bener. Tapi akhirnya berhasil tuh kan. Jadi walaupun peserta yang lain kan kalau kita katakan mungkin sudah ada yang senior, mungkin sudah ada pengalaman lain juga, nggak ada khawatir sama sekali dong ya Kak Putri ya? Gak ada Nggak sama ada. sekali. Wah luar biasa. Siapa sih orang di belakang Kak Putri yang bikin kakak percaya diri, kemudian kayak yakin begitu kan? Ini pasti banyak yang support sebenarnya. Siapa yang terasa paling banget mendukung kakak sebenarnya? Ya, kedua orang tua saya. Oke. Karena dua-duanya itu memang mendukung sekali dan menyupport sekali. Oh iya, di usia muda ini kenapa kita nggak bisa menaikkan karir kita setinggi mungkin, dan kenapa nggak bisa kita menunjukkan kepada orang lain bahwa yang muda itu nggak segitu ilmunya, nggak segitu pemikiran orang lain, karena posisinya anak muda pun bisa berkarir tinggi dan anak orang-orang yang berjilbab pun bisa berkarir. Jadi gitu, kita menunjukkan dua hal, posisinya kita umurnya muda dan satunya lagi kita berhijab. Jadi dua hal itu bisa menunjukkan kepada orang lain gitu. Oke, itu ya Sobat Kreatif. Wah luar biasa. Kita kayak harus belajar banyak dari kepercayaan dirinya seorang Kak Putri gitu kan ya. Jadi belum tentu yang paling muda kemudian kayak aduh udahlah aku kan paling muda, paling kecil, nggak juga. Kak Putri justru bisa menunjukkan usia termuda justru tersukses di situ kalau dibilang ya, karena berhasil menjadi putri nih Sobat Kreatif. Oke. Jadi apakah memang ilmu agama itu sudah dibekali sejak dini banget Kak kalau di keluarga gitu loh, sampai kakak tuh kan jadi daiyah, mengajar di pondok, ikutan putri hijab dari kecil ya, sejak dini emang sudah diasah dari keluarga ya Kak Putri ya? Enggak, belum. Oh belum sebenarnya ya? Belum. Oke. Dan itu juga menjadi pengalaman saya dan bagi orang lain. Jadi di situ posisinya waktu saya kecil, dari kecil itu belum tahu sama sekali apa itu daiyah, apa itu ceramah, belum tahu, dan saya juga belum pakai hijab. Jadi saya baru memulai karir dan baru berhijab itu saat SMP. Nah di madrasah, karena ada teman saya nih, jadi saya itu bergaul sama orang-orang yang soleha juga. Iya. Jadi di situ saya ikut teman saya ikut ekstrakurikulernya. Iya, jadi saya ikut juga. Karena ikut-ikutan tadi, jadi kena juga ke saya. Oh iya. Makanya kata orang tuh bergaulah dengan yang baik gitu kan ya. Makanya kita seperti apa pergaulan kita ya Sobat Kreatif ya. Tuh Kak Putri bergaul sama yang soleha gitu kan ya, ujung-ujungnya soleha banget juga nih. Walaupun memang dibilang sebenarnya dari SMP bahkan baru berjilbab gitu kan, berhijab ya Kak Putri ya. Betul. Nah itu dia deh. Tapi tertarik dan terpanggil banget, kemudian orang tua pada mendukung semua begitu kan ya. Tapi dengan segitu banyak aktivitas Kak Putri di usia muda, kalau sekarang SMA udah selesai ya? Udah selesai nih kan. Nah dengan segitu banyak aktivitas Kak Putri, bagi waktunya gimana dong? Apalagi kemarin nih pas masih sekolah gitu kan ya, masih SMA, itu kan lagi pada sibuk-sibuknya banget juga dengan kegiatan seperti ini nih. Gimana sih kesulitan bagi waktu nggak nih Kak Putri? Kalau saya sih nggak sesulit itu, karena posisinya saya memang dari dulu menschedulekan jadwal saya ketika waktunya belajar itu sekian 15 menit, misal waktu belajar 15 menit, waktu istirahat 15 menit, 5 menitnya waktu untuk mengingat, untuk menghafal, untuk mengulang lagi pelajaran, waktu sekiannya lagi. Jadi udah memang terjadwalkan dari dulu. Jadi saya tuh nggak pernah khawatir soal waktu. Seperti sekarang ini kan posisinya saya ini sedang mondok, dan juga ada juga endorse masukan, ada juga panggilan. Jadi disitulah saya belajar untuk bisa membagi waktu pada diri saya sendiri, dan juga bisa membagi waktu untuk hal-hal yang lain. Oke, endorse juga, keren. Oke deh, makanya keren ya. Itu memang aku lihat juga tuh di akun Instagramnya Putri Hijab ya. Aku langsung scroll aja cari kegiatan di tahun dulu ya, ketika Kak Putri terpilih gitu kan. Ada juga itu kalau nggak salah endorse make up ya Kak ya. Iya, ada juga gitu kan ya. Oke, dan lain-lain lah pokoknya Sobat Kreatif ya. Tapi artinya memang dengan menjadi seorang Putri Hijab akhirnya juga bisa kayak mengangkat nama kita banget ya Kak ya, terutama Kak Putri ini gitu kan ya.
Oke, terus apa sih pengalaman yang paling berkesan? Ada nggak sih Kak selama ikut kompetisi baik itu Putri Hijab Sumsel maupun Sumatera nih? Ada banyak sekali pengalaman yang berkesan. Salah satunya itu Putri dari dulu ya emang menjadi peserta termuda dan di situ menjadi pengalaman yang sangat berpengalaman sekali dan itu sangat menjadi pelajaran hidup karena ya umur kita walaupun nggak terlalu mencukupi karena posisinya Putri itu memang minimal banget itu umurnya ikut itu. Gitu. Ngepas kali. Iya, ngepas banget. Usia Dan di minimal situ ya. tuh kita bisa menunjukkan pada orang lain bahwa kemampuan itu nggak mesti dari mandang umur. Jadi disitulah menjadi kesannya Putri, menjadi pelajaran banget bagi Putri dan itu mau Putri sampein kepada orang banyak. Oh iya benar-benar. Walaupun dibilang tadi usianya ngepas banget. Iya, ngepas banget itu. Usia minimum sekian daftarnya pas banget usia Iya. segitu gitu ya. Tapi memang banyak pengalaman yang didapat di sana akhirnya ya. Iya. Dan yang paling Kak Putri rasakan banget ini manfaatnya apa sih dari ikutan kegiatan-kegiatan positif seperti ini? Dan ini bisa banget bermanfaat bagi banyak orang lain. Pertama ya dari hijab sendiri bahwa orang berhijab itu bisa berkarir. Iya. Yang kedua dan di soal itu kita walaupun kita nggak ada basic untuk ikut model, walaupun kita nggak ada basic, walaupun kita nggak ada pengalaman, nggak ada modal sedikit pun untuk ikut model, tapi kita mencoba dan kita terus berjuang, nggak stop di tengah jalan, ya kita bisa. Oke. Iya. Tapi emang kan kakak nggak ada basicnya di situ tuh sebenarnya gitu kan ya. Iya. Akhirnya bisa tuh gimana Kak? Apakah banyak berlatih atau mungkin melihat dulu gimana sih sebenarnya untuk berjalan sebagai seorang model ketika mengikuti kompetisi Putri Hijab ini seperti apa nih? Karena saya tadi suka ikut-ikutan, jadi saya bergaul dengan kakak-kakaknya yang senior-seniornya yang udah bisa dan berpengalaman banget. Oke. Jadi di sana itu bukan kakak-kakak yang seniornya itu bukan hal yang biasa aja, tapi mereka itu udah pernah ikut duta muslimah, udah pernah ikut duta genre, bujang gadis kampus, udah pernah semua. Nah, dan disitulah saya belajar untuk ikut-ikutan. Oh, Jadi saya tuh iya, suka iya, banget iya, ikut-ikut iya. teman, iya ikut mencari ilmu, menggali-gali ilmu orang lain. Itu suka banget itu. Iya. Pokoknya berbagi hal positif kenapa enggak ya Kak ya? Iya, betul banget. Iya deh nggak apa-apa dong. Tuh terbukti nih dengan tadi ya sempat ikut-ikutan katanya ya. Gimana sih jalan catwalk gimana sih gitu kan dari Iya. seorang Kak Putri yang mungkin nggak tahu jadi tahu banget ya karena bolehlah berbagi ilmu sama seniornya gitu. Dan berarti Kak Putri ini punya kedekatan yang luar biasa banget juga sama teman-teman Iya. gitu kan ya. Punya pergaulan yang luar biasa banget sama teman-temannya juga nih sahabat kreatif. Oke deh. Kak Putri kemarin kalau ikutan kayak pageant ini sih kompetisi seperti Putri Hijab, ada nggak sih misalnya tes atau bakat deh gitu loh, ujung apa sih kalau dibilang nih unjuk kebolehan dalam talentnya sendiri, ada nggak tuh kita di situ? Ada kemarin. Apa tuh, Jadi hal yang paling meningkatkan sekali dalam penilaian Putri Hijab itu ya bakat. Bakat ya. Dan posisinya Putri kemarin itu bakatnya bukan daiyah, tapi daiyah Putri itu dikreasikan. Oh, gitu. Jadi di situ menarik sekali perhatian orang lain. Di situ kan Putri Oke. merobek kertas, karena posisinya itu kertas yang di Putri pegang itu ada gambar orang berhijab dan ada gambar orang yang tidak berhijab. Putri Oke. bandingkan di situ posisinya. Karena ini kan ajangnya Putri Hijab. Iya. Jadi Putri perlihatkan kepada orang-orang dan Putri ceramah juga ke depan ke banyak orang lain. Jadi di situ Putri memperlihatkan dan merobek kertas pada gambar orang yang tidak berhijab. Jadi Oke. disitulah menarik perhatian para dewan juri. Oh iya. Jadi kan sekarang emang metode untuk tausiah itu kan udah beragam ya Kak. Ya Iya, kita memang betul. kalau bisa semenarik mungkin gitu kan Iya. ya. Nah ternyata Kak Putri juga bisa loh sampai kreatif gitu kan ya mengkreasikan. Itu idenya dari mana tuh Kak? Nggak tahu, kepikir Tiba-tiba sendiri. ya. Iya. Suka spontan aja di atas kertas buku jadi ngerobek ya, biasanya Iya. gitu kan. Oke, berarti suka spontan tapi justru kespontan itu yang menjadi nilai plus untuk Kak Putri loh. Iya, karena posisinya kemarin itu kan bakatnya teman-teman itu ada yang nari, ada yang model, ada yang nyanyi. Jadi semuanya tuh bagus banget dan ceramah itu sangat membosankan sekali. Iya, jadi disitulah Putri untuk bangkit dan mengkreasikan bahwa ceramah itu nggak bosen di situ. Benar. Dan itu menarik perhatian sekali para dewan juri. Iya sih, emang image-nya gitu. Aduh, ini mau kasih tahu sih ya, udah bosen deh gitu kan mikirnya Iya, gitu pasti bener ya. banget. Nggak nyangka ternyata Kak Putri bisa mengemas dengan baik banget. Tapi di situ ada ajang untuk latihan nggak sih? Misalnya ada coachnya gitu loh. Atau memang kita tuh yaudah deh belajar sendiri deh, coba sendiri, cari pengalaman sendiri gitu.
Kalau belajar tentang ceramah sih emang dari SMP dulu ada dan ada dari guru. Nah tapi setelah SMA itu nggak ada lagi yang ngelatih, nggak ada lagi belajar, nggak semuanya. Dan tiba-tiba ikut ajang Putri Hijab itu ya spontan langsung ceramah. Karena suka berbicara gini. Bener. Ya suka banget public speaking. Iya, betul banget ya. Jadi karena ketertarikan, karena suka dan emang bakatnya di sana, Kak. Makanya kayaknya kalau kita tuh ngomong tuh kayak keluar sendiri aja gitu kan. Iya betul. Dan memang mungkin ya Kak Putri ini kalau kita lihat orangnya nggak terlalu berkonsep, bener nggak sih? Jadi nggak apa-apa kan gitu kan, sama kayak aku kalau gitu. Justru kalau dikonsepin loh, kok jadi baca gitu kan, jadi kagok gitu kan. Tapi kalau nggak pakai konsep kayaknya lancar banget kayak kereta api ya Kak ya. Iya betul banget. Ada orang tipe gitu emang sampai kreatif gitu loh. Tapi orang yang tanpa konsep juga menunjukkan berarti kakak tuh orangnya bisa sekalipun dadakan seperti apapun materinya gitu ya Kak ya, bisa mengembangkan aja. Smart banget sih Kak Putri. Tapi pengen tahu nih cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya Kak? Nih kalau pengalaman cita-cita ya. Iya pengen apa sih Iya sebenarnya? karena kemarin itu kan waktu SMA jurusannya biologi. Nih, jadi bukan jurusan agama banget. Bukan ya. Iya biologi dan pengen jadi dokter. Oh iya. Tapi Allah itu berkata lain. Allah kasih petunjuk untuk mondok lagi. Untuk mondok. Iya. Jadi Putri mondok 1 tahun. Udah itu Putri langsung ngajar, ditarik ngajar dan disitulah Putri menimba ilmu bahwa ilmu agama itu lebih penting juga dan ilmu dunia itu juga penting, bukan nggak penting. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, disinilah jalan Putri untuk berdakwah. Oh, ternyata Allah itu kasih Putri bukan untuk menjadi dokter, tapi jadi pendakwah gitu. Oh, Masya Allah. Dan dia menangkap hikmah luar biasa itu ya sejak awal ya Kak. Karena kan banyak juga orang tuh yang gampang kecil hati, yang aduh kok gini sih, aduh kayaknya nggak ini, langsung aja sedih gitu kan. Kalau Kak Putri yang nggak bisa menangkap hikmahnya sejak awal nih, keren banget ya. Dan ngerasa emang nyaman banget ya, karena kayaknya emang passionnya kakak tuh jadi seorang pendakwah ya Kak ya. Iya betul. Nyaman banget ya kayak gitu ya. Ada nggak sih seorang dai atau mungkin dai atau penceramah siapapun juga yang emang ini kayaknya kiblatnya aku kesini deh gitu loh Kak Putri, yang memang kakak suka banget. Ada nggak nih? Ada sih. Ya Ustazah Oki Setiana Dewi. Iya benar. Putri suka cara bicaranya Ustazah, suka cara menyampaikannya kepada halayak ramai, itu suka sekali. Jadi sangat termotivasi. Dan juga Putri ini kan sering tinggal di pondok dan juga menimba ilmu dari guru-guru, jadi juga termotivasi dari para guru-guru juga. Oke, tapi ngomongnya udah kayak Oki Setiana Dewi nih kayaknya lama-lama nih. Udah mirip ya sahabat kreatif ya. Oke, nah jadi buat kamu nih sahabat kreatif sebelaja Sumba yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol sama Kak Putri, boleh banget. Silakan langsung WhatsApp aja di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Atau bisa di live chat kita ya, di live streaming YouTube channel RRI Palembang. Silakan ketikkan nama kamu dan pertanyaan kamu apa sih ke Kak Putri, karena kita bakal balik lagi untuk sesi selanjutnya ya Kak Putri ya. Masih banyak banget yang bakal kita obrolin sama Kak Putri nih sahabat kreatif. Kamu yang pengen kepo juga ya udah langsung aja kepo aja sama kita di sini ya, di Numpang-Nampang Belajar Sumba Special Weekend buat hari ini ya. Jadi Resti masih bareng dengan Kak Putri Patricia Rizky yang merupakan dai Sumatera Selatan. Kemudian juga adalah seorang winner untuk Putri Hijab Sumatera Selatan 2019 dan runner up 1 Putri Hijab Sumatera 2019. Jadi kita bakal balik lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Numpang-Nampang edisi spesial berjaringan Belajar Sumba. Yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima. Semua kata orang membuatmu meradang. Dengarlah yang akan aku katakan. Kamu berharga, kamu sempurna. Coba lihatlah di cermin senyuman indahmu.
sempurna. Coba lihatlah di cermin, senyuman indahmu itu tak perlu sama dengan si dia. Oh, kita semua dicipta indah dengan cara yang berbeda. Indah dengan cara yang berbeda. Indah dengan cara yang berbeda. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur. Minyak akan mengambang, tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Numpang Nampang. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai sahabat kreatif sebelaja Sumba, buat kamu yang ada di Bengkulu, di Lampung juga, yang ada di Jambi, yang ada di Palembang, yang ada di Sungai Liat. Apa kabar? Ini sore-sore pada ngapain sih? Kalau sore weekend tuh mungkin banyak hal yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan ya sahabat kreatif. Kemudian juga banyak di antara kamu yang mungkin selalu mencari hal-hal positif buat kita tuh kayak belajar bareng-bareng. Nah pas banget karena ternyata sore ini ya tamu spesial kita ini aku bilang usia masih muda, prestasinya banyak, kemudian banyak hal menginspirasi yang bisa kita petik bareng ya. Dari tamu kita ini nih sahabat kreatif ada Kakak Putri Patricia Rizky. Hai Kak Putri. Halo. Masih semangat dong kita ngobrol sore ini ya. Iya semangat banget dong, apalagi untuk berbagi pasti makin semangat nih Kak Putri ya. Betul. Oke, tapi boleh tahu nggak Kak Putri ini hobinya apa sih sebenarnya?
Hobinya. Apa nih? Hobinya bercerita. Kelihatan. Iya, suka sekali. Kelihatan banget dia suka cerita orangnya ya. Kalau cerita kayaknya nggak habis-habis bahan ya Kak ya. Iya. Doyan ngobrol. Padahal biasanya temannya banyak nih yang kayak gini nih Kak Putri. Iya kan ya pasti. Tapi ada soulmate banget nggak sih, sahabat yang paling kental banget mungkin dari dulu sampai sekarang? Ada. Sejak kapan tuh bersahabat kayaknya? SMP. Sejak SMP ya? Iya, karena anaknya kiai itu, anak kiai. Jadi Putri itu berteman sama anak-anak yang soleha juga. Masya Allah. Ya, jadi di situ Putri deket banget anak kiai. Dan dari situlah Putri baru mulai belajar untuk berhijab, baru mulai belajar untuk daiyah. Nah, di situlah karena ikut temen tadi. Oh ya, gitu. deket banget. Sampai sekarang pun masih deket. Jadi memang pengaruh teman tuh luar biasa banget ya. Alhamdulillah emang Kak Putri tuh dapat teman yang baik gitu kan, dari lingkungan yang baik. Ya udah jadi makanya jadi baik juga nih. Akhirnya tadi memutuskan di usia muda mondok misalnya. Ini kan hal yang belum tentu ya anak-anak muda mau ke sana. Masih usia Kak Putri mungkin masih mikir aduh trend fashion lah segala macem yang seru-seruan. Kak Putri memutuskan untuk mondok gitu loh. Ini keren banget. Tapi sebenarnya apakah ini arahan orang tua atau emang kemauan Kak Putri sendiri sih? Enggak, kemauan Putri sendiri. Emang kemauan Putri ya? Kalau misalnya mau kuliah pun Putri bisa. Kemarin itu kan karena dapet juara umum kedua di sekolah. Jadi jadi Putri itu dapat jalur undangannya banyak. Nah, di situ posisinya Putri nggak ambil semua. Nggak ambil semua dan Putri langsung mondok. Wow, Masya Allah. Keren ya. Maksudnya ini keputusan kalau anak muda tuh kayaknya belum tentu ke arah sana gitu kan. Dengan usia yang masih belia banget, yang masih berpikir seru-seruan. Kalau orang Palembang bilang tuh beladas gitu ya kan. Kak Putri kayaknya nggak mikirnya ke arah sana deh. Memutuskan mondok deh, kuliah tuh bisa, oke banget, jalurnya udah ada. Tapi kayaknya Kak Putri lebih milih untuk mondok. Waduh. Kemudian melakukan hal-hal yang berbobot sosial, pasti ya Kak Putri suka kayak gitu ya? Iya, suka banget. Oke, nah itu dia nih. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan kalau saat ini nih Kak Putri yang berkaitan dengan pondoknya gitu, atau mungkin kegiatan sosial lain yang Kakak lakukan, Kakak geluti sampai sekarang ini? Ya, jadi di pondok itu Putri itu ngajarnya untuk waktunya itu pagi sama sore. Jadi waktu malam itu waktunya Putri untuk murojaah hafalan. Ya, dan waktu siang itu untuk mengajarkan lagi kepada teman-teman yang lain. Jadi Putri itu juga 2 kali. Jadi dari HP juga kan jarang banget tuh buka HP karena fokus banget untuk ngajar adik-adik di sana, santri-santri di sana. Ya. Waduh, keren banget ya. Di saat anak-anak muda sibuk dengan handphonenya, gadgetnya ya, Kak Putri nggak juga. Nggak terlalu kesana ya Kak ya. Ada hal yang lebih prioritas nih yang kayaknya memang dipentingkan banget sama Kak Putri gitu kan ya. Itu bukan sibuk dengan handphonenya. Aduh, bisa nggak sih anak muda kayak gini? Kayaknya aduh aku aja susah. Aduh, kalah nih sama Kak Putri kayaknya ya. Oke deh. Jadi jangan salah Sobat Kreatif. Ini bukan berarti memang sejak kecil, sejak dini Kak Putri udah kesana arahnya. Enggak juga. Justru karena ketika ketemu sama teman, bergaul dengan teman yang baik, yang tepat gitu ya Kak ya. Akhirnya memutuskan kesini. Nah, ini kayaknya pembelajaran banget untuk kita semua ya Sobat Kreatif, sebelajar Sumba ya. Artinya jangan sampai salah pilih teman. Gitu ya Kak ya intinya ya. Tuh, teman yang baik bakal membawa kita kebaikan, dan begitu juga sebaliknya. Itu deh Sahabat Kreatif ya. Oke, jadi apa nih hal positif yang paling Kakak suka dari teman Kakak yang paling akrab itu? Yang paling suka banget. Yang paling Kakak suka banget dari dia apa sih? Beliau itu suka banget ikut lomba, sering menang. Oh, sama itu, ya ternyata. Ya. Dan posisinya Putri itu baru belajar banget itu, ceramah itu baru belajar banget. Dan ketika Putri ikut lomba, tandingnya itu sama teman Putri. Jadi kami itu berdua, wah sangat kecil banget Putri dibandingkan teman Putri itu. Dan beliau itu selalu menang. Disitulah Putri termotivasi, dan mulai dari situ Putri bergerak untuk terus ikut lomba, dan akhirnya sampai sekarang nggak pernah kalah. Oh, luar biasa. Gitu ya ternyata nih Sobat Kreatif. Karena temennya hobi lomba dan menang terus lomba, akhirnya kayak termotivasi gitu kan ya. Iya, jadi bukan ikut-ikutan tapi kayak mendapatkan kayak role model. Oh, ini hal positif yang bisa diambil nih
gitu loh Sobat Kreatif ya. Jadi yuk kita bergaul sama teman yang baik, teman yang tepat juga biar kita ketularan di sananya ya Kak ya. Oke deh, jadi gitu. Ada pertanyaan masuk nih Kak Putri. Kita baca dulu pertanyaan ya. Jadi silakan nih Sobat Kreatif yang mau tanya-tanya boleh di WhatsApp, boleh di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa di live chat kita ya, di live streaming YouTube channel RRI Palembang. Kita ada di live chat dulu nih. Yang pertama nih dari Kirana Aurelia. Assalamualaikum Kak Putri, salam kenal. Kak Putri cita-citanya pengen jadi apa sih? Udah terjawab tadi sebenarnya ya. Ajarin aku ngaji dong Kak, pengen soleha kayak kakak deh. Oke, cita-cita jadi dokter tadi Kak ya sebenarnya. Iya, sebenarnya jadi dokter. Jadi Allah itu berkata lain untuk jadi guru dan sampai sekarang memang masih ngajar. Masih mengajar. Ya, dan tapi saat kita masih ngajar pun kita tuh masih haus akan ilmu. Jadi saat Putri mengajar itu Putri juga masih mencari-cari ilmu. Jadi di situ tuh Putri juga sering banget mencuri-curi ilmu guru. Sering banget. Itu mencuri yang diperbolehkan ya, mencuri ilmu guru. Suka banget dan itu sangat bermanfaat sekali. Kalau bagi Putri sih, ya sangat bermanfaat sekali. Dan di situ juga Putri selalu menambah ilmu. Jadi kita itu belajar dan mengajar, belajar. Jadi itu terus kerjaan Putri. Oke, belajar, mengajar dan belajar, pokoknya gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan salah, guru juga masih butuh ilmu juga ya Kak ya. Bukan berarti ketika mengajar akhirnya sudah stop juga untuk mencari ilmu, enggak. Kalau Kak Putri kayaknya terus mencoba untuk belajar, dapat pengalaman lagi, dapat ilmu lagi biar bisa dibagi lagi gitu kan kepada santri-santrinya. Aduh keren banget deh. Tuh ada calon santrinya tuh pengen diajarin ngaji katanya biar soleha kayak kakak. Kirana Aurelia nih ya pengen diajarin ngaji sama Kak Putri. Oke deh. Tapi kalau seandainya mengajar ngaji di usia misal nih calon santrinya tuh udah lumayan gede sih sebenarnya gitu loh Kak Putri. Kak Putri mau nggak sih ngajarin ngaji dari nol gitu misalnya? Pernah nggak tuh punya pengalaman kayak gitu justru di pondok? Udah punya. Udah punya kayak gitu udah ya? Punya. Posisinya kan Putri ini masih umurnya 18 tahun kemarin, belum, ini baru masuk 19 tahun. Dan santri itu umurnya ya 25 tahun, 26 tahun, 22 tahun dan itu jaraknya jauh banget dari Putri. Dan di situ juga Putri belajar, oh gini caranya mengajarkan kepada santri yang udah lebih dewasa daripada guru. Iya, dan itu juga Putri dapat ilmu lagi bahwa ilmu itu nggak mandang umur. Oh, benar. Iya sih. Akhirnya dari pengalaman sendiri dapat cerita lagi ya, dapat ilmu cerita lagi. Terus. Oke. Tapi gimana perasaan mengajar yang lebih dewasa dari kita nih Putri? Karena Putri pede ya, mungkin Putri ini pede orangnya, pedenya memang ada tempat ya, ada tempat sesuai situasi dan kondisi juga. Benar. Ya di situ, ya Putri pede aja ngajarin apa yang Putri dapat itu yang Putri beri sama santri, sama teman-teman, gitu. Oke. Ya nggak ada canggungnya dan sikap Putri sama santri pun ada jaraknya karena posisinya umur kami berbeda. Betul. Dan saat Putri ngajar pun Putri nggak pernah kasih tahu berapa umur Putri. Jangan sampai tahu karena nggak pernah Putri. Kalau orang nanya ya Putri bilang tua gitu. Iya, tanpa menyebutkan ya. Aduh kok kamu bilang tua ntar aku jadi sedih deh. Dia ngerasa udah tua apalagi kita ya gitu kan ya. Oke, jadi gitu ya Sobat Kreatif ya. Pengalaman mengajar kepada yang lebih tua sebenarnya sudah ada, tapi nggak apa-apa sih gitu kan ya. Yang lebih dewasa juga nggak perlu ngerasa kayak ih apa sih gitu kan, gengsi dong, nggak juga gitu kan ya Sobat Kreatif. Justru kadang-kadang yang lebih muda kalau seandainya emang lebih mumpuni ya udah nggak apa-apa belajar aja ke sana. Ajarin aku dong Kak Putri. Ujung-ujungnya. Oke, yang selanjutnya masuk dari Arshila Zashi Channel. Waduh, oke. Assalamualaikum Kak. Saya Arshila usia 3,5 tahun. Wow, luar biasa ini ya. Mau dong diajarin ngaji dari kecil. Wassalam, ini kayaknya mama yang ketik nih pasti nih. Iya dong, biasanya. 3,5 tahun. Iya bener banget nih. Tapi emang biasanya mama-mama kalau zaman sekarang tuh kayak memang termotivasi banget ya Kak Putri. Misalnya aduh pengen nih anak-anak nih jadi seorang daiyah juga gitu, pintar ngaji dan lain sebagainya nih. Kalau Kak Putri di usia sekecil ini mau juga mengajar nih anak 3,5 tahun? Udah pernah juga. Udah pernah juga. Iya. Semuanya udah pernah. Jadi Putri itu emang suka banget traveling. Nah, traveling Putri itu bukan misalnya ya ke puncak, ke mall, bukan. Tapi traveling Putri itu
suka banget ke majelis-majelis, suka banget ngajar-ngajar di tempat-tempat. Habis dari sini Putri ke sini, pindah lagi ke sini. Itu suka banget, dan di situ Putri juga cari pengalaman, suka banget mencuri-curi ilmu orang lain gitu. Iya. Oke, jadi kalau tadi ceritanya pengalamannya adalah mengajar yang lebih dewasa. Ini ada juga yang usia di bawah 5 tahun alias balita ya, 3,5 tahun, luar biasa. Tapi gimana dong, artinya kan mengajar usia kayak gini harus sabar banget, Iya, ekstra sabar ya. banget, betul. Ada pengalaman yang sebenarnya bisa menguras emosi nggak sebenarnya? Tapi kita, aduh ini kan saya mengajar ya, nggak boleh kesel misal ini. Pernah kejadian gitu nggak sih Kak Putri sebenarnya? Mungkin namanya manusiawi ya Kak, itu pasti ada di dalam setiap orang, mungkin masih ada. Tapi kalau dari Putri sendiri ya, itu justru menanamkan sifat untuk biar kita lebih dewasa lagi gitu. Jadi di situ itu kita juga melatih diri kita untuk lebih dewasa, dan Putri ini nggak pemarah gitu, nggak pemarah. Jadi setiap misalnya nih ada anak-anak yang sebel sama Putri ajak canda gitu. Iya, jadi bener sih. nggak ada kata marah, dan nggak pernah ada kata santri itu nggak suka sama Putri, nggak ada. Benar. Karena kocak orangnya. Betul, emang kita harus punya metode yang tepat juga ya, mengajar sesuai dengan usianya gitu loh Sobat Kreatif. Jadi ketika memang ngajar usia 3,5 tahun kayak gini ya, Kak Putri harus jadi kayak teman main mereka juga ya Kak ya. Iya, betul banget. Tuh kan, jadi Kak Putri ini bisa kekanak-kanakan ketika mengajar yang usianya balita gitu, tapi bisa serius juga ketika mengajar yang dewasa ya Kak ya. Iya. Wah, super banget ya, keren banget nih Sobat Kreatif. Oke deh, nah jadi Sobat Kreatif, kita masih ngobrol bareng Kak Putri Patricia Rizky ya. Sekali lagi buat kami yang baru stay tune aja, Kak Putri ini adalah Daiyah Sumatera Selatan. Dia juga adalah winner Putri Hijab Sumsel 2019 dan juga runner up 1 Putri Hijab Sumatera 2019. Jadi mengikuti pageant pertama kali banget, tapi langsung menang gitu kan ya. Mewakili Sumsel juga ke tingkat Sumatera, itu luar biasa banget deh. Tapi pernah nggak sih Kak, mungkin ada yang masih penasaran banget, misalnya nih, ada nggak sih yang mungkin pengalaman kakak tuh pernah gagal? Atau pernah nggak seorang Kak Putri tuh gagal? Pernah juga? Pernah juga. Masa sih Kak? Kau percaya aku kayaknya. Pernah gagal Kak Putri? Pernah. Kegagalan itu ya pasti ada, setiap kemenangan kan pasti ada kegagalan. Jadi di setiap Putri ikut lomba itu kan ada satu tuh Putri ikut lomba juga. Karena mungkin Putri itu datangnya telat ya. Jadi Putri tergeserkan, jadi gagalnya di situ. Iya, dan itu jadi pelajaran juga bahwa kedisiplinan itu juga penting. Bener. Oke, jadi pernah gagal juga sebenarnya ya Kak. Tapi tuh kapan, sebelum ikutan yang Putri Hijab atau sudah? Sebelum. Oh iya, karena itu. Tapi justru karena ada pengalaman kayak gitu jadi pelajaran juga buat kita ya Kak ya. Tuh gitu ya Sobat Kreatif ya, karena nggak mungkin kan semua orang tuh nggak ada gagal-gagalnya ya Kak ya. Pasti ada fase gagalnya juga. Dan kemenangan itu juga pasti dari belajar dari kegagalan dulu. Nah itu dia. Iya. Pokoknya ngobrol dikit aja banyak dapat advice-nya ya. Banyak hal yang bisa kita petik nih dari Kak Putri nih ya Sobat Kreatif ya. Masih muda, cuman waduh luar biasa nih. Daiyah banget pokoknya ya. Kita ke WhatsApp Roda FM 0857 2-nya 5 kali 916. Assalamualaikum Kak Putri, saya Laras yang ada di Radial. Salam kenal ya, salut sama Kak Putri, umurnya masih muda cuman pengalamannya luar biasa. Kak Putri pengen tahu dong, ada gak sih doa khusus biar jadi soleha kayak kakak? Doa khusus ternyata gitu. Aduh, kamu luar biasa ya, pertanyaan Laras ini kayaknya. Gimana nih Kak Putri? Jadi kalau doa khusus sih nggak ada ya. Kalau dari Putri sendiri nggak ada. Mungkin dari setiap orang lain itu dapat dari gurunya masing-masing. Nah, dari guru itu ada amalan mungkin ya. Ada amalan, misalnya amalan caranya menyampaikan kepada orang lain itu ada doa-doanya begini. Itu dari guru, dan kita nggak sembarangan kasih ke orang lain. Dan itu juga harus dapat ijazahnya dari guru. Jadi begitu. Gitu. Dan dari awal kalau kita pengen banget jadi orang yang soleha, dan itu juga bukan karena kita pengen, memang kewajiban kita itu orang Islam loh gitu. Dan itu tuh harus ada niat dulu dalam diri kita gitu. Oke, jadi gitu. Dan itu kakak lakukan juga, misalnya beberapa ada amalan ketika pengen menyampaikan sesuatu biar tenang, biar baik. Ada juga ya kayak sebenarnya, dan tidak akan dibocorkan di sini gitu. Itu sebenarnya ada, tapi kalau Putri nggak ada, nggak pakai gitu. Oh nggak pakai, waduh luar biasa nih. Memang pure orangnya
suka ngomong soalnya. Iya, emang suka ngomong. Itu ceritanya Laras ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang masuk nih dari Putri Kinanti. Sama namanya Putri juga. Oke, jadi Putri Hijab keren banget nih katanya. Pengen tahu dong kalau ke depan apa nih rencana yang akan dilakukan sama Kak Putri katanya gitu. Ada nggak nih rencana ke depan mau ngapain nanti? Rencana ke depan. Rencananya ya pengen mendirikan pondok sendiri. Masya Allah, ya, pondok pesantren luar biasa. sendiri. Kan belajar dari pengalaman dan terus mencari ilmu. Di situ juga Putri pengen membagikan ilmu Putri dan pengen juga punya pondok pesantren sendiri gitu. Oh iya, luar biasa. Itu hanya deh. rencana. Mudah-mudahan kita aminkan, Ya, amin. amin. Nanti kesampaian ya, Amin. insya Allah ya, sahabat kreatif, bantu doa dong ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anti di Kalidoni. Assalamualaikum Kak Putri, salam kenal. Enak dari adem banget dengerin Kak Putri ngomong, dia bilang kayak gitu. Oke, sebagai seorang putri hijab nih Kak, katanya pengen gak sih kakak tuh lebih mengembangkan diri ke tingkat nasional sebenarnya, atau mungkin karena ngerasa udah deh cukup aja di daerah? Oke, kenapa jadi nih? pada tahun Putri dulu ya, itu memang batasnya tingkat regional. Emang batasnya tingkat regional. Jadi dalam tahun Putri itu nasionalnya tuh ya se-Sumatera. Dan tahun kemarin tahun 2020 itu baru dilaksanakan pada tingkat nasional. Itu posisinya Putri juga ada di situ. Oke. Iya, Putri jadi dewan juri juga di sana. Dewan juri bakat di sana. Oh iya. Iya. Wow, itu di kan Bandung nasional acaranya. ya? Wah, Iya, luar biasa nasional. Jadi Iya, bukan iya, karena iya, Putri iya. itu udah batas daerah aja, bukan, tapi memang karena dari foundernya di sana dan CEO-nya emang mengadakan acaranya cuma batas regional, jadi memang batas regional. Dan itu udah Oke. nasional dianggap. Tuh, bahkan di event nasional ketika ada jadi juri langsung Iya, nih jadi Kak juri. Putrinya ya, keren banget nih. Juri bakat. Nah, ketika menjadi juri dengan ya katakanlah kita tuh kayak mengaudisi kemudian melihat bakat-bakat dari banyak peserta. Iya. Ngerasa kebingungan gak sih Kak sebenarnya kalau posisi jadi juri gitu loh? Kan banyak banget nih yang ikutan dan mungkin banyak yang bagus-bagus juga kan. Pengalaman Kakak kalau jadi juri gimana dong? Sebenarnya sih bingung tuh pasti ada ya, bingung itu pasti ada karena jurinya itu ada 2 orang, jadi kami musyawarah dan juga sama foundernya juga. Nah di situ kami berbagi cerita, oh gini yang bagus, oh gini yang bagus, jadi ya ada keputusan. Itulah Nah. pentingnya musyawarah. Iya. Iya. Sekian banyak ngobrol pasti ada intisari nih obrolan sama Kak Putri. Yang musyawarah lah, yang pilih teman bagus lah, yang harus on time dan disiplin lah. Ngobrol apa aja pasti ada intisari yang bisa diambil nih kalau sama Kak Putri ya. Emang beda nih kalau ngobrol sama Daia kayaknya ya, sahabat kreatif. Oke, nah waktu kita udah mepet banget. Sekarang udah pukul 16:54 waktu Indonesia Barat nih. Ih, sebel deh, kok cepet banget sih. Perasaan kayak baru ngobrol ya kita Kak Putri ya. Udah mau habis aja waktunya. Jadi untuk akhir kebersamaan kita buat hari ini, apa nih pesan yang pengen banget Kak Putri sampaikan ke sahabat kreatif kita sebelajar Sumba nih sekarang lagi dengerin Kak Putri siaran? Oke, jadi pesannya itu jadilah diri kita sendiri dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan mengaku orang lain, tapi mengakulah diri kita sendiri. Apapun kepunyaan kita, apapun kemampuan kita, jadilah diri kita sendiri ya, dan terus mengasah kemampuan dan menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Kok aku tercengang ya ngeliat Kak Putri kalau ngomong. Kayak gitu juga mungkin yang lainnya. Jadi santrinya mungkin pada ngelongok gitu ya kali liatin Kak Putri ngomong. Waduh, luar biasa banget. Kak, kita pengen kenalan lebih lanjut sama Kak Putri, bisa nggak sih misalnya ya bocorin Instagramnya misalnya? Tapi Kakak tetap ada Instagram ada? Ada Instagramnya. Boleh dong, siapa tahu ada yang mau follow, biar Oke. kenalan gitu kan, di mana. Follow aja di @putriftRCRZKY. Aduh. Memang ribet banget ya. Itu apa itu nama-nama ini ya? Putri Patricia Rizky Oh, disingkat oke. gitu. Iya. Iya, Karena iya. banyak sekali kan di IG itu nama Putri. Jadi disingkat. Oke. Ya udah deh, jadi gitu deh ya. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Iya. Putri. Hari ini udah ngobrol, udah berbagi ke sahabat kreatif, pengalaman udah dibagi, bahkan udah dapat tausiah juga ya kita sahabat kreatif ya. Gini nih kalau ngobrol sama Daia ya kayak gini. Ya udah, sukses buat Kak Putri, salam sehat selalu
selalu di tengah pandemi kayak sekarang. Mudah-mudahan tetap strong aja kita semua ya Kak Putri ya. Betul banget. Oke, makasih banyak Kak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu dia Sahabat Kreatif. Seru ya ngobrol sama Kak Putri. Dan gak terasa udah hampir 1 jam aja nih kita ngobrol di Numpang Nampang Weekend ya. Spesial banget edisi disiarkan dari Pro FM Network Belajar Sumba. Bersama dengan Putri Patricia Rizky udah selesai ngobrol ya. Jadi Kak Putri ini adalah Dai Sumatera Selatan. Juga adalah seorang winner Putri Hijab Sumatera Selatan 2019. Dan juga runner up 1 Putri Hijab Sumatera 2019. Seru banget nih ngobrol. Jadi mudah-mudahan sih di Numpang Nampang ini kita bisa dapat banyak banget advice juga. Banyak hal positif yang bisa kita dapetin juga. Yang bisa dipetik bareng ya Sahabat Kreatif. Alright, dari Numpang Nampang spesial Belajar Sumba, Resti juga harus pamit undur diri nih buat kamu ya. Dan akan balik lagi ke Prodo FM masing-masing ya, yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi juga di Sungai Liat juga akan balik lagi ke Prodo FM masing-masing dengan program spesial banget buat kamu semua. Dan terus bisa dengerin Numpang Nampang Belajar Sumba spesial banget setiap Sabtu ya, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM Suara Kreativitas. Terima kasih. Kamu telah mengikuti Numpang Nampang edisi spesial Numpang Nampang yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Siap. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara Kreativitas.